Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Strategik akan menjelaskan materi pertemuan pertama, yaitu Manajemen Strategik. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Putri dengan NIM 64230654 bersama dengan teman-teman saya dari Doardiansyah dengan NIM 64230401, Rizky Saputra dengan NIM 64230155, Amelia Putri Yuniarti dengan NIM 64231052, Cahyo Haryanto dengan NIM 64230840, Fani Purnama dengan NIM 64230718, dan Puput Amelia Putri dengan NIM 64230719. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dan tujuan dari manajemen strategik. Manajemen strategik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari manajemen strategik adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, kinerja organisasi, dan mencapai tujuan organisasi dengan mengembangkan strategi yang efektif dan efisien. Manajemen strategi juga bertujuan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian dengan mengembangkan strategi yang proaktif dan adaptif, serta meningkatkan nilai organisasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi yang tepat. Dengan demikian, manajemen strategi dapat membantu organisasi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Ruang lingkup manajemen strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan, yaitu menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua ada perumusan strategi, yaitu mengembangkan strategi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya ada implementasi strategi, yaitu melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian, yaitu mengevaluasi hasil implementasi strategi dan melakukan pengendalian untuk memastikan bahwa strategi tersebut efektif. Selanjutnya ada proses manajemen strategi. Yang pertama ada analisis SWOT, menganalisis kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat organisasi. Yang kedua ada perumusan misi dan tujuan, yaitu mengembangkan misi dan tujuan organisasi yang jelas dan spesifik. Yang ketiga ada analisis lingkungan eksternal, yaitu menganalisis lingkungan eksternal organisasi termasuk faktor-faktor seperti ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Yang keempat ada pengembangan strategi, yaitu mengembangkan strategi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Yang kelima ada evaluasi dan pengendalian, yaitu mengevaluasi hasil implementasi strategi dan melakukan pengendalian untuk memastikan bahwa strategi tersebut efektif. Pengertian analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal adalah segala sesuatu yang berada di dalam perusahaan yang bisa menjadi kekuatan, strength, atau kelemahan, weakness bagi organisasi. Analisis lingkungan eksternal adalah faktor-faktor dari luar perusahaan yang menciptakan peluang, opportunities, atau ancaman, threats. Yang pertama, sumber daya atau resource merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu finansial, modal, kas, akses ke pendanaan, kestabilan keuangan. Contoh, perusahaan memiliki pendanaan besar untuk riset dan ekspansi. Lalu fisik, bangunan, peralatan produksi, teknologi fisik. Contoh, pabrik modern dengan kapasitas produksi tinggi. Yang kedua, ada kemampuan atau capabilities, merupakan kemampuan perusahaan dalam menggabungkan dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Contoh, kemampuan Apple dalam desain produk yang user friendly dan inovatif. Yang ketiga, kompetensi inti atau core competencies, kemampuan unik yang memberikan keunggulan kompetitif dan sulit ditiru oleh pesaing. Contoh, kemampuan Google dalam mengelola big data dan teknologi pencarian. Yang keempat, struktur organisasi dan budaya perusahaan. Struktur organisasi, bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi. Contoh, struktur yang datar membuat pengambilan keputusan lebih cepat. Budaya perusahaan, nilai-nilai yang dianut karyawan. Contoh, budaya inovatif di Tesla. Yang pertama, lingkungan umum, general environment atau analisis pestel.
ada beberapa, yaitu politik atau politikal, kebijakan pemerintah, pajak, stabilitas politik. Contoh kebijakan subsidi energi bisa mendukung industri mobil listrik. Lalu ada ekonomi atau economics, inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kurs mata uang. Contoh resesi bisa menurunkan daya beli konsumen. Lalu ada sosial budaya, sosial kultural, gaya hidup, nilai-nilai masyarakat, tren konsumen, demografi. Contoh meningkatnya tren hidup sehat mendorong permintaan produk organik. Yang kedua, lingkungan industri, analisis 5 kekuatan Porters atau Porters 5 Forces. Ada beberapa, yaitu ancaman pendatang baru, kemudahan perusahaan baru masuk ke industri dan bersaing. Jika mudah masuk, maka persaingan akan tinggi. Lalu ada kekuatan tawar, pemasok, supplier power, apakah pemasok bisa menentukan harga atau kualitas input. Pemasok langka, kekuatan tawar tinggi. Lalu ada kekuatan tawar pembeli, buyer power atau buyer power. Seberapa kuat pembeli memengaruhi harga atau kualitas. Baik, selanjutnya di sini ada perumusan strategi. Perumusan strategi yaitu proses pengembangan rencana jangka panjang yang menetapkan arah, tujuan, dan pola tindakan utama organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Tahapan utama dalam perumusan strategi meliputi yang pertama yaitu merumuskan visi dan misi sebagai dasar tujuan organisasi. Yang kedua, analisis situasinya dengan mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, analisis SWOT yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, menetapkan tujuan jangka panjang yang spesifik dan terukur. Yang keempat, menghasilkan alternatif strategi berdasarkan hasil analisisnya. Yang kelima, memilih strategi terbaik yang paling sesuai dengan sumber daya dan kondisi organisasi. Selanjutnya, implementasi strategi adalah tahap eksekusi dari strategi yang telah dirumuskan. Tahapan ini meliputi yang pertama menetapkan tujuan tahunan yang lebih operasional, yang kedua menyusun kebijakan dan prosedur yang mendukung pelaksanaan strategi, yang ketiga mengalokasikan sumber daya secara efektif, yang keempat memotivasi dan mengarahkan karyawan agar terlibat aktif dalam pelaksanaan strategi, yang kelima membangun budaya organisasi yang mendukung strategi, yang keenam menciptakan struktur organisasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan, yang ketujuh mengembangkan sistem informasi dan pengendalian kinerja untuk memonitor pelaksanaan strategi. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengkoordinasikan sumber daya, komunikasi yang efektif, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya ada alat-alat manajemen. Pertama yaitu analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. Yang A, menganalisis kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Yang B, membantu dalam mengidentifikasi posisi organisasi saat ini. Lalu yang kedua ada metrik BCG atau Boston Consulting Group. Yang A, ada alat untuk menganalisis portofolio produk berdasarkan pasar dan pertumbuhan pasar. Lalu yang B, ada kategori, ada STAR, Cash Cows, Question Marks, and Dogs. Lalu yang ketiga itu ada analisis PESTEL atau Political, Economic, Social, Technological, Environmental, dan Legal, yaitu digunakan untuk menganalisis faktor eksternal makro yang dapat mempengaruhi strategi organisasi. Lalu yang kemudian itu yang keempat ada Value Chain Analysis atau analisis rantai nilai, mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukung dalam perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Lalu kemudian yang kelima itu ada Balance Scorecard atau alat manajemen strategis yang mengukur kinerja organisasi dari empat perspektif. Yang pertama itu ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran atau pertumbuhan. Kemudian ada teknik-teknik manajemen strategi. Yang pertama perencanaan strategi atau strategic planning. A, proses menentukan arah dan membuat keputusan jangka panjang. Yang B itu biasanya melibatkan visi, misi, analisis lingkungan, dan penempatan tujuan. Lalu yang kedua ada benchmarking, yaitu membandingkan kinerja organisasi dengan pesaing atau standar industri untuk menemukan jangka peluang perbaikan. Lalu yang ketiga itu ada skenario planning,
yaitu teknik yang digunakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa depan dan merumuskan respon strategis. Lalu yang keempat itu ada gap analysis, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan tujuan strategis yang diinginkan. Lalu yang kelima itu ada critical success factors atau CSFS, yaitu mengidentifikasi faktor kunci yang harus dikelola secara efektif untuk mencapai kesuksesan strategis. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, arah yang jelas. Jadi membantu organisasi menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjang yang jelas. Kedua, ada pengambilan keputusan lebih baik. Jadi dengan strategi yang dirancang matang, keputusan bisnis jadi lebih terarah dan terukur. Ketiga, ada peningkatan kinerja organisasi. Strategi yang baik membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya, ada tantangan manajemen strategi. Ketidakpastian lingkungan eksternal, perubahan pasar yang cepat, persaingan global, dan krisis ekonomi bisa membuat strategi jadi cepat usang. Kedua, resistensi internal. Jadi karyawan atau manajemen mungkin menolak perubahan strategi karena ketidaknyamanan atau ketakutan. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Strategi yang bagus sekalipun sulit dijalankan jika tidak didukung dana, SDM, atau teknologi yang memadai. Di kasus, sekarang kita akan menggunakan studi kasus dari perusahaan McDonald. Pada tahun 1960, Wright Corp membuka 200 restoran di Amerika Serikat dan kemudian mengembangkan jaringan tersebut secara besar-besaran. McDonald's menerapkan manajemen strategik melalui analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi. Nah, mereka juga mengembangkan strategi besar seperti pertumbuhan melalui pengembangan produk, invasi pasar, serta menjalin kerjasama dengan berbagai mitra bisnis untuk meningkatkan layanan dan pemasaran. Nah, kemudian itu langkah-langkah strategisnya itu ada pertama yaitu analisis lingkungan yang dengan SWOT, kedua dengan penetapan tujuan, ketiga pengembangan strategi, keempat inovasi menuju sesuai tren pasar, kemudian ada efisiensi operasional dan standarisasi layanan. McDonald's sukses karena menerapkan proses manajemen strategik yang terstruktur mulai dari analisis lingkungan hingga eksekusi dan evaluasi strategi. Strategi ini memungkinkan McDonald's untuk tetap menjadi pemimpin pasar, memperluas ke berbagai negara, dan menjaga saingan. Dengan strategi yang bagus, maka mereka akan tetap menjadi pemimpin pasar. Baik, jadi kesimpulannya adalah manajemen strategik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen strategik dapat membantu organisasi mencapai kesuksesan jangka panjang dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sekian presentasi dari pertemuan pertama kelompok 1 mata kuliah manajemen strategik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.